ternyata zakat itu bukan tentang hal yang angka besar, tapi tentang keluasan seorang hati seseorang ya. Biarpun dari muzaki atau munfik itu berdonasi Rp1 pun tetap akan diinput Rp1. Karena di dalam ini terdapat amanah yang besar dan tanggung jawab yang besar bagi amil. Ini loh ada mustahik yang perlu bantuan, ini loh ada mustahik yang susahan. Kalau kita nggak funding, kalau kita nggak membuat pengumpulan, siapa yang bantu mereka? Tantangan terbesar kita menjaga trust para muzaki, para masyarakat ya, publik tentunya. Dengan kondisi sekarang, kita selalu memberikan informasi terhadap penyaluran-penyaluran yang dilakukan oleh Basnas. Jadi walaupun kondisi masyarakat sedang tidak stabil, kita terus selalu mensiarkan dakwah zakat itu dengan terus menampilkan program-program nyata, program-program dampak zakat yang dikumpulkan itu kepada para mustahik. Jadi kita terus memberikan informasi baik itu melalui media sosial, bahkan sampai kita hubungi satu persatu muzaki bahwa zakat yang ditunaikan melalui Basnas itu kita salurkan benar-benar kepada mereka yang berhak menerimanya, bahkan dengan program yang sifatnya produktif maupun yang konsumtif. Jadi kita terus memberikan informasi sehingga kepercayaan itu terus dijaga. Saya itu punya satu muzaki yang kalau dikata itu udah loyal sih sebenarnya. Walaupun nggak banyak, tapi terus-terusan. Treatmentnya itu sangatlah sederhana. Ketika dia bayar zakat infak sedekah ke Basnas, langsung tuh kita laporkan bahwa ini zakat pian Pak sudah sampai ke sini, infak pian sudah sampai ke sini, dan sehingga beliau itu senang. Jadi treatment kita menjaga trust publik, trust muzaki itu adalah bagaimana kita selalu melaporkan kegiatan-kegiatan penyaluran yang dilakukan oleh teman-teman di Basnas. Dalam mengelola data muzaki tersendiri Pak tentu memiliki tantangan tersendiri, di mana muzaki Basnas Kalsel itu cukup banyak, yang dimana kita harus mengelolanya dengan baik, menjaga privasi mereka dengan baik agar tidak disalahgunakan oleh orang lain. Bahkan seandainya pun ada yang ingin mewawancarai muzaki tersebut, itu harus melewati kami dulu dan harus kita laporkan ke para pimpinan. Tentu ini menjadi tantangan tersendiri bagi kami karena amanah itu sangat besar Pak, perihal data diri seseorang. Dalam mengelola data zakat ini kan perlu ketelitian, karena di dalam data zakat ini ada amanah yang harus kita sampaikan ke muzaki. Jadi untuk mengelola data zakat ini harus benar-benar teliti Pak. Kalau misalkan kita salah sedikit saja, salah nol saja misalkan, yang harusnya diinput 1 juta tapi malah diinput 10.000, kan jadinya tidak terdapat kesesuaian, tidak akurat. Hal ini jadinya berdampak ke bidang yang lain, ke bidang keuangan, ke bidang penyaluran. Jadi dalam pengelolaan data zakat ini benar-benar harus teliti, tidak boleh ada kesalahan sedikit pun. Biarpun dari muzaki atau munfik itu berdonasi Rp1 pun tetap akan diinput Rp1. Karena di dalam ini terdapat amanah yang besar dan tanggung jawab yang besar bagi amil untuk melakukan transparansi data ini. Di pengumpulan ini tantangannya juga cukup besar karena tugas kita adalah bagaimana bisa mendakwahkan syiar zakat ini kepada seluruh umat yang ada di Kalimantan Selatan. Sebenarnya masyarakat Kalsel ini sudah berzakat, tapi belum banyak yang melalui lembaga. Jadi kami di pengumpulan itu tantangan yang luar biasa dan menjadi salah satu motivasi kami bagaimana bisa mensiarkan dakwah zakat itu supaya masyarakat Kalsel berzakatnya melalui Basnas. Jadi kami pernah Pak, suatu hari kami menjemput zakat ya, lumayan jauh di luar daerah. Memang di perjalanan kita lumayan melelahkan Pak ya. Namun setelah bertemu dengan muzaki ya hati kita bahagia gitu. Di sanalah kita disambut dengan baik oleh beliau. Salah satunya juga ini kan amalan langsung dari Allah Subhanahu wa taala Pak ya. Surah Taubah ayat 60. Khudh min amwalihim. Jadi kita bergegas untuk mengambilnya Pak. Nah, di sana beliau juga banyak bertanya bagaimana cara menghitung zakat, terus berapa nisabnya,
ya kita sampaikan dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Seperti yang disampaikan di Fatwa MUI pun juga ada dijelaskan di sana Pak ya, tentang zakat. Macam-macam zakat yang bisa kita jelaskan kepada beliau gitu. Karena kan beliau juga seorang akademisi Pak ya. Jadi ada beberapa pertanyaan yang kita jawab, kita bantu jawab. Sampai ke perhitungan, sampai ke hal yang lainnya yang berkaitan dengan zakat ini Pak. Mungkin bisa kita sebut munfik yang unik ya Pak, dimana beliau ini Pak kalau bersedekah itu hampir setiap hari tapi dengan nominal yang kecil. Contoh, kadang 1.000, kadang 2.000, kadang 3.000, kadang 5.000, kadang lebih besar dari itu. Dan programnya, karena di website Basnas itu ada beberapa program, beliau ini terkhususkan untuk program kampanye solidaritas untuk Palestina Pak. Jadi setiap hari itu Pak 1.000, 2.000, 1.000, 2.000, 1.000, 2.000 tanpa putus. Entah beliau di mobile bankingnya menjadwalkan untuk infak terjadwal atau seperti apa, saya kurang tahu. Tapi ketika melihat data tersebut di website Basnas Kalsel itu setiap hari selalu ada dan orangnya pun selalu sama. Membuktikan atau menyatakan bahwa Basnas itu pertama sudah dikenal oleh masyarakat luas, yang kedua membuktikan bahwa kepercayaan mereka terhadap Basnas, yang ketiga itu merupakan loyalitas seorang munfik tersebut untuk mempercayakan infaknya ke Basnas Kalsel Pak, membuktikan bahwa sekarang itu Basnas Kalsel sudah mulai dipercaya oleh orang banyak Pak. Ngelihat dari kisah seorang petani yang pernah kita bantu, dan dia sekarang udah bisa zakat gitu ya. Itu mungkin yang menurut saya ternyata zakat itu bukan tentang hal yang angka besar, tapi tentang keluasan seorang hati seseorang ya. Gimana dia luasnya hati untuk berbagi walaupun sebenarnya dia itu masih perlu gitu. Dia masih memerlukan. Mungkin itu yang bikin saya sangat terkesan ya. Seorang mustahik yang dia sekarang udah jadi muzaki dan dia udah bisa zakat gitu. Walaupun sebenarnya dia masih perlu. Ternyata itu tadi, zakat itu bukan tentang sebuah angka yang besar, tapi tentang bagaimana keluasan hati seseorang untuk bisa berbagi. Selama kurang lebih 1 tahun Pak ya. Kurang lebih udah menjalani mau 2 tahun malah ya, udah saya di pengumpulan. Menurut saya itu yang sangat terkesan sekali gitu. Ternyata ada seseorang yang masih perlu tapi dia bisa zakat gitu. Itu sih yang bikin saya terkesannya. Dan WA di luar dari itu banyak orang-orang yang ternyata masih percaya dengan Basnas gitu kan. Pengalaman saya sebagai amilin di Basnas Kalsel Pak, dan merupakan salah satu ujung tombaknya Basnas Kalsel yaitu pelayanan, di mana kita itu berkomitmen bagaimana caranya melayani muzaki itu sebaik mungkin agar mereka tetap mau loyal ke Basnas Kalsel untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah. Ada sebuah cerita Pak, salah satu muzaki ini mungkin bisa disebut muzaki atau munfik. Beliau ini adalah seorang non-muslim Pak. Kebetulan beliau ini berteman dengan salah satu muzaki yang sangat rutin ke Basnas Kalsel untuk menunaikan zakat, infak, sedekahnya. Ini menjadi hal yang menarik bagi kami, terutama saya dalam melayani beliau. Beliau itu seorang non-muslim tapi terbuka hatinya untuk menunaikan sedekah, karena zakat itu terkhusus untuk muslim kan, non muslim kan mungkin bisa aja untuk bersedekah atau infak atau berbagi donasi ke salah satu panti asuhan Pak, di mana beliau ini tergerak hatinya untuk membantu salah satu panti asuhan yang dimana itu dari donasi beliau bisa melanjutkan keberlangsungan hidup di panti asuhan tersebut Pak. Sebagai staf pelayanan muzaki ya Pak, tentu ada yang langsung berinteraksi dengan muzaki. Terdapat beberapa momen-momen yang memang berkesan Pak dan menginspirasi bagi saya khususnya. Salah satunya itu ketika melayani muzaki yang beliau ini merupakan seorang pengusaha Pak, dan beliau ini termasuk muzaki yang rutin berdonasi ke Basnas Kalsel. Selain beliau aktif berdonasi ke Basnas Kalsel, beliau juga aktif mengajak teman-teman di grup komunitas beliau ke komunitas pengusaha
dan aktif juga di sosial media mengajak teman-teman untuk berdonasi ke Basnas Kalsel. Berkat tindakan beliau ini, jadinya dari Basnas Kalsel mendapat muzaki baru yang lumayan banyak berkat ajakan zakat, infak, dan sedekah yang beliau lakukan. Pastinya bahagia ya Pak, bahagia yang itu nggak bisa diukur sama materi gitu. Apalagi ngelihat ketika kita nyalurin itu, terus ngebayangin dong pasti mukanya muzaki gimana, bayangannya senangnya muzaki itu ternyata amanahnya sampai gitu ke mustahik. Karena kan Basnas itu hanya sebagai jembatan ya, jembatan antara muzaki sama mustahik. Kita yang membantu ngumpulin pada dananya muzaki dari para donatur kan, zakatnya, infak, sedekahnya kita bantu kumpulin. Terus kita juga sebagai jembatan untuk menyalurkan dana yang dititipkan itu kepada mustahik gitu. Gimana bahagianya juga kita ngelihat seorang ibu yang dia bisa senyum ketika dia bisa beli susu buat anaknya dari dana zakat yang kita berikan. Terus gimana seorang petani yang dia awalnya nggak bisa ngapa-ngapain, lumbung pangannya kan masih kecil gitu, sekarang dibantu modal oleh Basnas, alhamdulillah berkembang gitu kan. Nah itu yang bikin saya bahagia banget sih gitu ya, bahagia nggak bisa diukur sama materi lah bahagianya gitu. Artinya apa yang dijalankan oleh Basnas, insya Allah amanah yang dititipkan oleh muzaki buat mustahik lewat Basnas itu insya Allah tersampaikan kepada para mustahik. Jadi memang memimpin sebuah tim itu tidaklah mudah sebenarnya. Karena kita ngurusi banyak kepala kan, orang yang berbeda-beda, kemudian kebiasaan yang berbeda-beda. Jadi treatment yang saya lakukan adalah bagaimana terus memberikan motivasi kepada mereka bahwa pekerjaan yang kita lakukan ini adalah pekerjaan yang penuh pahala, pekerjaan yang sangat-sangat disukai oleh Nabi Muhammad SAW. Ya, salah satu pekerjaan yang sangat relevan dengan sejarah Nabi, ya, ambil zakat. Nah itu satu. Yang kedua, kalau mereka lagi nggak semangat, saya ajak ketemu mustahik Pak. Ini loh ada mustahik yang perlu bantuan, ini loh ada mustahik yang kesusahan. Kalau kita nggak funding, kalau kita nggak membuat pengumpulan, siapa yang bantu mereka? Ya kan? Jadi kita ajak mereka untuk melihat kondisi mustahik itu seperti apa, sehingga timbullah semangat untuk melakukan pengumpulan zakat, infak, dan sedekah itu. Yang ketiga, ya kita ngajak diskusi lah, ngajak sharing, sambil ngopi ya kan, sambil makan, sehingga tim itu bukan sebagai atas bawah, tapi kita adalah sebuah tim, kita kerja partner, kita mencapai tujuan yang sama dengan berkolaborasi dan bekerja bersama. Harapan kami, saya juga sebagai amil zakat Basnas Provinsi Kalimantan Selatan, harapan kami adalah salah satunya ingin dipercaya oleh seluruh masyarakat, khususnya di masyarakat wilayah Kalimantan Selatan. Yang kedua, harapan kami juga untuk masyarakat, kami dengan menyalurkannya bantuan dana zakat ini ke masyarakat yang membutuhkan, baik ke seluruh pelosok di wilayah Kalimantan Selatan, itu dengan aman NKRI, aman syar'i, dan aman regulasi. Itu bisa terpenuhi. Itu harapan kami.